Halo adik-adik, selamat pagi, selamat belajar kembali. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4, di subtema 4. Yuk, ada apa di tema 4? Ya, tema 4, bersih, hidup, dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Yuk, kita lihat itu apa itu tempat umum. Ya, jadi makna kata tempat umum di sini. Tempat umum itu tempat orang berkumpul untuk melakukan kegiatan. Biasanya tempat orang-orang melakukan kegiatan yang sama biasanya ya. Jadi contohnya seperti jalan raya. Jadi orang melakukan perjalanan ya. Kemudian pasar. Pasar tempat orang berkumpul, ada yang berbelanja, ada yang berjualan. Jadi tempat bertemunya penjual dan pembeli ya di pasar ya. Kemudian taman hiburan, pasti tempat untuk hiburan ya, tempat untuk bersantai di sana. Terminal, anak-anak tahu terminal kan? Ya, terminal itu ada terminal, kalau terminal bus itu pasti orang akan naik bus melakukan perjalanan ke suatu tempat. Ya, kemudian ada perpustakaan. Perpustakaan itu pasti orang bertujuan ke perpustakaan itu untuk membaca atau meminjam buku. Bank juga dan toko. Jadi tempat orang-orang itu berkumpul untuk melakukan kegiatan biasanya kegiatan yang sama itu ya, tempat umum. Lalu kita akan lihat makna kata atau kosakata yang berhubungan dengan tempat-tempat wisata ya. Yang pertama itu karya wisata. Karya wisata itu melakukan kunjungan ke objek untuk menambah pengetahuan ya. Kemudian ada tanaman hias, anak-anak tahu kan? Di tempat wisata itu ada tanaman hias, tanaman yang dipakai sebagai hiasan ya. Di rumah kalian juga ada tanaman hias. Kemudian ada hutan lindung. Hutan lindung itu kawasan hutan yang luas yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi tidak boleh sembarang orang menebang atau merusak hutan itu, ya, hutan lindung. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini Bu Guru punya percakapan, ada di buku paket ya, nanti anak-anak boleh lihat buku paketnya. Ada percakapan antara pemandu wisata dengan siswa. Ya, kita baca ya, Bu Guru bantu bacakan ya. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata ke Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Itu kata pemandu wisata. Lalu, ada yang berkata, seorang murid berkata, mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon, jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Lalu pemandu wisata berkata, betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Ya, jadi ini percakapan antara pemandu wisata hutan lindung ya dengan para siswa, dengan anak-anak Udin dan teman-temannya. Ternyata hutan lindung itu perlu dibersihkan ya, meskipun hanya tanaman semua, tapi tetap harus dibersihkan, dirawat, supaya siapa yang mengunjunginya merasa nyaman, merasa senang, ya, dan pemandangannya indah dipandang, ya, terutama indah dipandang mata, jadi asri. Nah, setelah kita membaca percakapan itu, nah, yuk, Bu Guru punya beberapa pertanyaan di sini, ada di buku paket juga, kita baca bersama-sama, yuk. Yang pertama, apa isi percakapan petugas kebun Dayu dan teman-teman? Ini petugas kebunnya ya, pemandunya ya. Kita kira percakapannya tentang apa ini? Iya, ada yang bisa jawab? Iya, tentang menjaga kebersihan kebun raya Bogor ya. Ini nama kebun raya di Bogor ini ya. Lalu, yang kedua, apa saja yang ada di kebun raya Bogor? Di Jawa Barat ya adik-adik ya. Kebun raya ini apa saja yang ada? Tadi sudah dikatakan oleh kakak pemandu di situ. Ada tanaman hias dan ada hutan lindung.
Ya, tanaman hias tadi sudah Bu Guru jelaskan, anak-anak nanti boleh kerjakan di pelatihan ya, dan hutan lindungnya. Kemudian, yang ketiga, mengapa kebun raya Bogor harus dibersihkan? Padahal kan tanaman saja, semua tanaman. Mengapa harus dibersihkan? Kira-kira jawabannya apa ya? Sudah dijawab tadi sama kakak pemandu wisatanya. Supaya hutan tetap asri dan indah dipandang. Ya, ada di sini. Lalu yang keempat, bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan petugas kebun, Dayu, dan teman-teman? Setuju tidak? Setuju. Ya, untuk menjaga kebersihan kebun raya Bogor dan tempat lainnya. Jadi, sangat setuju ya apa yang didialogkan atau yang dipercakapkan antara Udin dan teman-temannya dengan kakak penjaga atau pemandu wisata Kebun Raya Bogor ya. Lalu yang kelima, apa yang akan terjadi jika Kebun Raya Bogor jarang dibersihkan? Jarang itu tidak pernah atau jarang itu sangat tidak pernah dibersihkan atau jarang dibersihkan ya. Apa yang terjadi kira-kira? Ya, kita sudah tahu, pasti Kebun Raya Bogor itu akan kotor dan tidak asri, tidak sedap, tidak enak dipandang oleh mata. Ya. Yuk, kita lanjutkan lagi adik-adik. Nah, di Kebun Raya Bogor tadi terdapat banyak daun-daun ya ranting. Nah, daun-daun ranting itu bisa kita kumpulkan. Kita bisa membuat kolase dari bahan alam. Anak-anak sudah pernah membuat dari bahan alam ya. Nah, ini contohnya, dari dedaunan bisa menjadi pemandangan, boneka, ikan. Ini semua dari dedaunan. Digunting, ditempel, ya, dibentuk dengan rapi. Ya, ini nanti kita buat setelah pas nanti ya, penilaian akhir semester baru kita mengerjakan KI 4 ini. Lalu, ada juga seperti ini. Nah, ini kotak ya, balok ini ya, bangun ruang ini yang sudah Bu Guru jelaskan kemarin itu, bangun ruang, kemudian ini menjadi sebuah vas bunga. Ya, dihias dengan daun-daun kering, bagus sekali ditempel dengan rapi, menjadi vas bunga yang sangat cantik ya. Ini semua bahannya dari bahan alam. Ini adik-adik, anak-anak boleh lihat halaman 161 sampai dengan 163. Ada cara pengerjaannya di sana. Lalu di samping dari bahan alam, ada juga kolase dari bahan buatan. Seperti menggunakan manik-manik atau squin ya, sedotan atau pipet, plastik, kertas, itu bahan buatan. Nah, contohnya seperti ini. Kalung ya, dari manik-manik ini ya, gantungan kunci ya. Kemudian ini gambar kupu-kupu. Ini tempat tisu, bisa menggunakan kertas, di sini juga menggunakan manik-manik atau pipet sebagai hiasannya atau sedotannya. Ya, bagus sekali. Nanti kita akan buat setelah kita melakukan pas ya. Nah, ini anak-anak boleh lihat di halaman 176 sampai 178 dan cara pengerjaannya ada di situ semua. Nah, yuk kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata di hutan lindung anak-anak sangat senang sekali. Dia bisa bergembira bersama teman. Dia melakukan olahraga yang membutuhkan kerjasama di situ ya. Mereka berkumpul bersama, melakukan olahraga bersama. Berolahraga memerlukan sikap kerjasama. Sikap apa saja itu ya? Ya mau membantu teman, toleransi, tidak memilih teman ya, toleransi, menghargai, menghormati teman yang berbeda agama, tolong menolong. Nah, itu sikap-sikap kerjasama dalam berolahraga. Ya, tentunya olahraga yang membutuhkan sikap kerjasama itu banyak sekali. Ya, ini kalau dalam bermain ya. Kalau dalam berolahraganya itu contohnya yang kerjasama sepak bola, kasti, kemudian lagi bulu tangkis yang ganda ya, kemudian basket, voli itu membutuhkan semua kerjasama ya. Sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Yuk, kita lanjutkan lagi anak-anak. Nah,
Di sini Bu Guru kembali mengajak anak-anak kita kembali menghitung banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Ya, ini bangun-bangun ruang ini sudah ada di kelas, ya. Yang belajar tatap muka sudah bisa menghitung jumlah sisi, titik sudut, rusuk atau ruas garisnya. Anak-anak di rumah yang tidak tatap muka pun juga bisa ya menghitungnya ya dengan bantuan alat-alat yang ada di rumah. Nah, di sini kalau anak-anak di sekolah, anak-anak boleh hitung kembali, boleh lihat, dihitung berapa sisi, rusuk, titik sudutnya boleh ya. Benda-benda itu ada di dalam kelas kalian. Nah, ini kita lihat yang pertama. Yuk, kita jodohkan. Silakan anak-anak mencocokkan sekali latihan-latihan yang sudah pernah kita latih ya. Yang pertama ini sudah ada ya, sudah dijawab. Lalu kita lihat gambar yang kedua. Nah, ini ada gambar seperti ini ya. Berapa kira-kira banyaknya rusuknya atau ruas garis sisinya, kemudian banyak titik sudutnya. Yang paling gampang dulu kita lihat titik sudut, paling gampang ya adik-adik, anak-anak, maaf ya, anak-anak ya. Kita lihat titik sudutnya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Titik sudutnya 5. Cari yang pasangannya 5 dulu. Oh, ini. Baik, lalu sisinya. Ya, sisinya kita hitung. 1, 2, 3, 4, dan 5 alasnya. 5. Ada 5, 5. Rusuknya di bawah 4, di samping 4 ada 8. Yuk, kemana ya jawabannya? Oh, ternyata ini jawabannya. Ya, anak-anak boleh cocokkan dengan latihan anak yang sebelumnya ya. Lalu berikutnya, yuk kita lihat. Segi dasarnya itu segi 5. Ya, kemudian dia mempunyai titik sudut. Lalu ditarik garisnya ke atas semua. Nah, kira-kira pas jawabannya kemana ini ya? Berapa jumlah sisinya? Ayo. Kita lihat ya. Di sampingnya ada 5, di bawahnya 1, ada 6. Titik sudutnya kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, gampang sekali. Ke sini ya jawabannya. Baik, berikutnya kita lihat. Yuk, gambar nomor 4. Kita lihat dulu ruas garis atau rusuknya ya. Di atas 3, di bawah 3, di sampingnya, di samping 3. 3, 3, 3, 9. Titik sudutnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, titik sudutnya 9. 6. Sisinya 9 yang mana ya? Oh, ini ya. Oke. Berikutnya kita lihat nomor 1, 2, 3, 4, nomor 5. Yuk. Ruas garis atau rusuk atas, rusuk yang di atas ada 5, yang di bawah ada 5, tentunya di samping ada 5 juga. 5, 5, 5. Berapa ya anak-anak ya? Ada 15. Titik sudutnya kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Di atas 5, di bawah pasti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Titik sudutnya 10. Oke, yang mana? Iya, ini dia sisinya 5 ya. Sisi samping 5, sisi atas dan sisi bawah 1. Dan terakhir sudah kita coba ya, ada di kelas bangun balok atau kubus. Ini kebetulan ini bangun kubus ya. Anak-anak masih ingat? Sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8. Iya, kemana dia? Ini jawabannya. Ya, anak-anak boleh cocokkan jawabannya. Lalu, sekarang kita akan masukkan ke kotak-kotak yang sudah Bu Guru sediakan. Ya, ini ada gambar pertama, nomor 1. Kita masukkan kemana ya? Berapa dia punya rusuk, sisi, dan titik sudut? Ada 6 sisinya, kemudian titik sudutnya 8, rusuknya 12. Kemana ya pasangannya ya? Oh, ternyata masuk ke sini ya. Lalu yang nomor 2, masuk kemana ya? Titik sudutnya ada 8.
Sorry, 8, 1, 2, 6. Titik sudutnya 6. Sisinya 5. Ya, ini 1, 2, di sampingnya 3, 5. Kemana jawabannya? Bagus sekali ya, ke kotak yang sebelahnya. Lalu berikutnya nomor 3. Ini seperti kubus tadi ya. Ini pasti anak-anak sudah bisa menghitung. Oh, pasti ke situ jawabannya ya. Dan terakhir, kita sudah menjawab tadi ya. Nah, yang ini ya sama. Kemana masuknya kotak ini ya? Yuk kita masukkan. Titik sudutnya ada 2, 3, 6. Titik sudut 6. Oh, ini. Masuk pasti ke sini. Iya. Ya, anak-anak boleh mencocokkan ya. Silakan nanti boleh latihan kembali. Anak-anak ada di buku paket halaman 164 sampai dengan 100 dan 179. Ya, boleh dilihat kembali untuk dipelajari kembali. Yuk, kita lanjutkan. Nah, di sini Bu Guru mempunyai percakapan di sini ya, ada di buku paket. Dari percakapan ini lalu ada pertanyaan di sini. Nah, ini ada di halaman 171 sampai 172. Ini yang akan anak-anak kerjakan di buku latihan. Ya, dengan yang kosakata yang pertama tadi. Ya, ini kerjakan dalam buku latihan, tulis soalnya karena Bu Guru ingin melihat tulisan kalian yang rapi. Ya, tulis soalnya dulu, ini baru dijawab. Nah, tugasnya di sini anak-anak. Nah, ini tugasnya, menjelaskan makna kata. Lihat buku paket halaman 158. Karya wisata artinya apa? Tanaman hias. Ya, lihat di sana. Lalu menjawab pertanyaan halaman 171 sampai 172 yang percakapan yang tadi ya. Lalu kerjakan di buku latihan tematik dan kirim ke Google Classroom folder latihan. Ya, itu kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang Bu Guru jelaskan anak-anak dapat mengerti dan kita bisa kembali bertatap muka pada hari Kamis di kelas. Ya, terima kasih anak-anak sudah belajar. Semangat dengan Bu Latri, dengan Bu Mary. Semoga anak-anak tambah pintar dan tetap semangat. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.